Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-34. Kita hari ini juga merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam sebagai penutupan masa liturgi B. Kita besok minggu depan akan memasuki masa Advent dan memasuki juga tahun liturgi C. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai dengan 37. Perikopa ini menampilkan percakapan Yesus dengan Pilatus dalam peristiwa pengadilan Yesus di istana Pilatus. Orang Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus karena mereka menuduh Yesus akan menjadi raja dan dengan demikian akan membahayakan pemerintahan Pilatus. Maka pertanyaan Pilatus langsung kepada niat yang dituduhkan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Apakah engkau raja? Raja macam apa yang ditampilkan oleh Yesus di hadapan Pilatus? Saya mempunyai sebuah cerita. Ada seorang raja. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis desa, bukan keturunan ningrat. Dia ingin menjadikan gadis desa itu istrinya, permaisurinya. Namun dia tidak ingin memaksa gadis itu. Oleh karena itu, dia kemudian memutuskan untuk menyamar menjadi pemuda kampung, pemuda biasa. Dan mulailah dia mendekati gadis itu. Raja ini mengambil resiko. Dia telah meninggalkan tahtanya untuk menjadi manusia biasa. Ada kemungkinan ketika dia menyampaikan isi hatinya kepada gadis desa itu, cintanya ditolak atau gadis itu tidak mau menerima tawaran sang raja yang menyamar sebagai pemuda biasa ini. Namun si raja ini sudah membulatkan hati untuk menyamar sebagai pemuda biasa dan mendekati gadis itu. Tidak diceritakan dalam kisah ini bagaimana endingnya, akhirnya. Tetapi cerita singkat tadi bisa menggambarkan apa yang sedang kita rayakan pada saat ini. Yesus, dialah Allah, Sang Raja, segala raja. Dia jatuh cinta kepada manusia. Dan karena jatuh cinta kepada manusia, Allah bersedia turun ke dunia menjadi manusia sama seperti manusia yang lain. Merasakan pergumulan hidup bersama dengan manusia. Ada risiko bahwa dia tidak dikenali, kehadirannya tidak disapa, atau kehadirannya diabaikan.
dia mungkin juga dalam mendekati manusia tidak berhasil semua didekati. Ada yang akan menolak dia. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah cinta. Cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta yang berkorban. Allah mencintai dan Allah mencoba menawarkan cintanya dengan bahasa manusia, dengan bahasa kita. Dalam kenyataannya, ungkapan cinta Allah itu ternyata tidak ditanggapi oleh semua orang secara positif. Banyak yang menolak, banyak yang tidak percaya, juga sampai sekarang. Tapi juga banyak yang menerima apa yang telah dibuat Allah kepada manusia. Dengan menerima Yesus, dengan menjadikan Yesus sebagai sebuah mercusuar yang mengarahkan hidup, atau pelita yang bisa dipegang untuk berjalan di jalan yang terang. Banyak orang yang menemukan kebahagiaan karena perjumpaan dengan cinta Yesus. Bahkan banyak orang yang dipertobatkan sampai istilahnya tunduk, patuh, setia kepada Yesus. Masih banyak yang tidak mau peduli terhadap uluran kasih-Nya. Tapi ada lebih banyak lagi yang membuka diri kepadanya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita lalu ingat ketika Allah menciptakan kita, menciptakan manusia. Manusia diciptakan sebagai ciptaan yang terakhir, sesudah semuanya disediakan. Bahkan manusia diciptakan sebagai gambar Allah, citra Allah, dan dia diberi hidup dari nafas Allah. Ciptaan yang lain tidak mengalami seperti itu. Oleh karena itu, betapa istimewanya kita manusia di tangan Allah. Allah telah mencintai kita. Sesudah kita hidup, kita pun diberi kuasa untuk mengelola seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Manusia diajak untuk melanjutkan karya penciptaan Allah. Manusia diajak menjadi rekan sekerja Allah. Allah ingin hidup manusia bahagia. Allah ingin hidup manusia berkecukupan. Allah ingin manusia bisa menampakkan kemuliaannya. Hari Raya Kristus, Raja Semesta Alam, mau mengajak kita menyadari bagaimana Allah di dalam Yesus yang menjadi manusia telah menjadi model bagi setiap orang untuk diikuti, untuk dicontoh, untuk diteladan, untuk dijadikan jalan yang benar menuju kerajaan surga. Yohanes menempatkan Yesus sebagai manusia yang telah
memperbaiki kerusakan manusia lama. Manusia yang kehilangan keluhuran martabatnya karena memberontak. Maka pertanyaan Pilatus, apa itu kebenaran? Kebenarannya adalah bahwa Yesus memang Raja yang menjadi puncak ciptaan, kemanusiaan yang sejati yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Yesus memulihkan kemanusiaan kepada puncaknya yang menampakkan unsur-unsur ilahi dan ciptaan dalam dirinya sekaligus. Kebesaran martabat manusia di hadapan Allah telah dipulihkan dalam diri Yesus. Semoga martabat ini membuat kita mampu bersyukur dan lebih-lebih membuat kita mampu menjaga kodrat kemanusiaan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merusak kemanusiaan kita dengan sia-sia, dengan sesuatu yang tidak ada manfaat dan gunanya. Martabat kemanusiaan kita telah dipulihkan oleh Yesus. Kita bersyukur untuk rahmat ini. Tuhan memberkati kita. Amin.